Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, saya punya pantun buat Bapak Ibu semuanya. Pagi hari pergi ke hutan, Cakep. hendak pergi mencari rotan. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan pada Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di pelatihan keperawatan kesehatan masyarakat koordinator Puskesmas di Puskesmas. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini selama 15 menit saya akan berbagi tentang materi komunikasi efektif. Masih ingat dengan saya? Masih, Bu. 2 hari yang lalu kita pernah bertemu dalam materi komunikasi. Saya Hayati Widya Iswara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dan ini ada kata-kata bijak buat kita semua. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi kita bahagia hari menjadi indah. Gitu ya Bapak Ibu. Kita akan mempelajari tentang komunikasi efektif. Adapun hasil belajar yang harus kita dapatkan ya setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan komunikasi efektif dan indikator hasil belajar kita adalah pertama bisa menjelaskan proses komunikasi, kemudian melakukan komunikasi efektif dan menerapkan komunikasi efektif dalam peran kita nanti sebagai koordinator di Puskesmas. Baik, Bapak Ibu, pokok bahasan kita pagi ini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi efektif, terus prinsip komunikasi efektif dan teknik komunikasi efektif. 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang komunikasi. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ya, Ibu Susi? Penyampaian pesan dari orang lain, dari satu orang ke orang lain. Jadi ada komunikator, ada yang menerima informasi dan harus ada pesannya. Bagus sekali. Jadi komunikasi adalah proses pertukaran ya pesan antara komunikator kepada komunikan. Jadi sana ada pesan dan ada media. Ya. Baik, bagus sekali ya dari Ibu Diah dan Ibu Susi. Ada berapa jenis sih komunikasi? Ada yang bisa? Komunikasi langsung, tidak langsung ya, Bu? Salah ya? Iya, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung namanya komunikasi verbal. Sedangkan yang tidak langsung namanya komunikasi non-verbal. Bagus sekali. Siapa namanya Pak? Febri. Pak Febri. Bagus Pak Febri. Baik, kita masuk ke apa sih kira-kira hambatan kalau kita sedang berkomunikasi? Hambatan ada berapa? Ada yang tahu? Apa hambatan komunikasi? Masih ingat nggak kemarin? Hambatan bahasa, Ya. hambatan lingkungan. Iya, betul. Jadi hambatan bahasa dan hambatan lingkungan itu kalau bahasa namanya hambatan fisik. Jadi dari fisik kita sendiri, jadi cara kita ngomong. Sedangkan lingkungan itu non fisik. Jadi dari lingkungan karena kebisingan, karena apa? Cahaya yang redup ya, itu bisa menghambat komunikasi kita. Kalau yang tadi yang bahasa tadi itu vokal kita yang kurang jelas atau adanya gangguan pendengaran dari komunikan dan komunikator. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi ini tadi ya, proses komunikasi. Kita masuk ke komunikasi efektif. Ada yang tahu apa itu komunikasi efektif? Saya, Bu. Ya, Bu Diah lagi apa komunikasi efektif, Bu? Komunikasi efektif itu dikatakan berjalan efektif apabila pertukaran pesan, pikiran, perasaan dari komunikator ke komunikan itu berjalan secara timbal balik. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan?
Apa komunikasi efektif? Ini kita lihat bersama ya. Proses pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan suatu perubahan dari sikap sehingga terjalin hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi adanya perubahan nanti sikap ya dari pemberi pesan dan penerima pesan, itu efektif. Nah, bagaimana cara kita menilai bahwa komunikasi yang sudah kita berikan itu efektif atau tidak? Ada yang bisa bantu saya? Dari mana itu menilainya? Ya, Ibu Susi, bagaimana menilainya, Bu? Jika pesan yang disampaikan itu diterima dengan baik oleh komunikan. Betul sekali. Jadi, apabila pesan yang kita inginkan itu tercapai tujuannya, sehingga komunikasi tersebut efektif. Sekarang kita masuk ke prinsip komunikasi efektif. Ada yang tahu apa kira-kira? Udah baca makalahnya tadi malam? Udah. Ya, apa Febri? Komunikasi efektif itu apa prinsipnya? Lupa lagi, Bu. Baik, ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, silahkan Mbak Diah ya. Ya. Ada keterbukaan. Bagus sekali. Ada 7 ya. Ada 7 prinsip komunikasi efektif. Pertama adalah keterbukaan. Kita terbuka fisik dan psikologis kita sehingga akan menghasilkan komunikasi yang baik. Terbuka di sini kita bukan berarti buka-bukaan, tetapi kita memberikan informasi itu secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Yang kedua adalah respect atau peduli terhadap lawan bicara kita. Saat kita berbicara kepada teman kita atau lawan kita, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ini adalah kunci dari sebuah komunikasi. Kalau tidak ada saling menghormati, maka komunikasi kita akan hambar. Ya. Yang ketiga adalah empati. Empati ini adalah kemampuan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Ini untuk memupuk rasa empati ini dengan cara mendengar yang baik. Kalau kita mendengarkan dengan baik, maka akan timbul rasa empati, rasa sayang kita terhadap orang lain. Yang keempat adalah perhatian atau care ya. Ini adalah bagaimana cara kita memberikan perhatian kepada orang lain atau lawan bicara kita sehingga lawan bicara kita akan senang ya berbicara dengan kita. Dia akan merasa dihargai. Jadi jangan kita ngomong tapi mata kita ke sono atau main HP. Itu artinya tidak menghargai orang lain. Selanjutnya adalah sikap positif. Sikap positif ini kemampuan kita menerima lawan bicara kita dengan penuh perhatian. Ya. Kemudian yang keenam adalah sikap mendukung. Ya. Nah, dalam berkomunikasi ini kedua belah pihak, kita dan lawan bicara kita harus saling mendukung. Harus ada keterkaitan dalam berbicara. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Ya. Rendah hati atau yang ketujuh ini adalah ini harus kita pupuk terus ya perasaan ini. Karena dengan rendah hati itu akan menimbulkan rasa sayang. Ya. Saling membutuhkan, saling menghormati. Sehingga dalam berkomunikasi tidak ada yang merasa direndahkan di sini. Jadi sama ya. Baik nih, kita lanjut ke komunikasi interpersonal. Ini akan efektif dibangun ya dalam berkomunikasi. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke deh, baik kita lanjut ya ke 5 positif ini ya. Hampir sama dengan yang tadi, prinsip tadi, ini komunikasi akan efektif kita bangun ya bila ada 5 sikap ini. Pertama adalah keterbukaan. Nah, hampir tadi sama ya, kita terbuka menerima kritikan-kritikan dari orang lain. Ya. Jadi kita tidak defend kalau ada kritikan orang, tetapi kita terima. Ya. Agar orang yang memberikan masukan ke kita merasa dihargai. Ya. Dan kita juga memberikan komunikasi tersebut ya secara utuh. Kemudian empati. Nah,
Ada yang tahu apa itu empati tadi? Rasakan apa yang dia rasakan. Betul sekali Bu Susi, kita rasakan apa yang dia rasakan ya. Ini kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Ini akan membuat komunikasi menjadi lancar. Terus yang ketiga adalah sikap mendukung ya. Jadi dalam berkomunikasi kita ini punya komitmen ya. Komitmen untuk berkomunikasi antara kedua belah pihak ya. Jadi dalam komunikasi ini tidak boleh ada yang ngeyel ya. Kalau ngeyel artinya tidak mendukung proses adanya komunikasi. Selanjutnya kesetaraan ya. Oh ya, keempat dulu ya, sikap positif. Sikap positif ini membantu lawan bicara kita untuk memahami apa pesan yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi kita harus positif terhadap apa yang lawan bicara kita sampaikan ya. Ini harus sesuai dengan karakteristik dia. Misalnya teman kita setara dengan kita, maka kita gunakan bahasa yang sama. Kalau misalnya kita bicara dengan anak yang lebih kecil ya, agar efektif kita sesuaikan karakternya dengan lawan bicara kita. Selanjutnya kesetaraan. Kesetaraan sini kita harus sama ya. Posisi kita setara ya. Jadi kalau misalnya kita lagi seperti ini lagi duduk, berarti saya harus duduk juga saat berkomunikasi. Kalau teman kita lagi berdiri, maka kita pun berdiri. Tetapi kesetaraan sini bukan dengan harus disertai dengan body language ya. Jadi jangan setara sama-sama berdiri, tetapi kita silang tangan begini. Itu tidak setara. Atau sambil ngobrol kita kacak pinggang gini, itu enggak setara. Tetapi harus sikap yang mendukung, body language yang mendukung. Baik. Kita akan lanjut ke teknik komunikasi efektif. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar komunikasi kita menjadi efektif. Apa saja? Ada yang tahu? Apa yang harus kita perhatikan agar komunikasi kita lancar? Lingkungan jangan bising. Iya, betul ya. Pertama, ciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi saat kita ingin berkomunikasi, ingin bicara dengan teman kita harus lihat dulu kita bicaranya di mana. Jangan di terminal ya. Itu berisik. Atau kita bicara dekat suara tukang giling daging ya kalau di pasar ya. Itu tidak akan sampai. Jadi lingkungannya tidak mendukung. Tapi kita harus ciptakan, kita bicara dengan tempat yang nyaman, jauh dari lalu lalang orang ya. Kemudian hargai penampilan lawan bicara kita. Nah, di sini kita harus menghargai apa adanya teman kita, teman bicara kita. Jangan karena dia bajunya jelek, terus nggak mau saya bicara dengan dia. Tetapi kita harus hargai apa adanya teman kita. Kemudian posisi saat bicara, ini juga sudah saya ulas tadi ya. Posisi kita harus sama. Tidak ada yang merasa direndahkan posisinya, tidak ada juga merasa lebih tinggi ya. Jadi posisi kita sama. Jadi kalau sama-sama duduk, sama-sama berdiri itu harus kita perhatikan ya. Terus kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan ini kita dalam berkomunikasi harus sama-sama apa tujuan kita komunikasi. Jangan satu sebenarnya tidak ingin berkomunikasi, tetapi kita ajak terus berkomunikasi. Itu artinya tidak sama tujuannya, tetapi sama-sama tujuan ini sama-sama ingin berkomunikasi. Sehingga komunikasi kita diharapkan bisa lancar ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Susi. Bu, tadi Bu sampaikan komunikasi itu harus punya sama-sama tujuan yang sama. Komunikasi dengan ngobrol sama nggak Bu? Komunikasi dengan ngobrol kira-kira sama nggak? Sama, betul. Komunikasi dengan ngobrol sama. Hanya karena kita belajar namanya komunikasi, Pak, Bu. Kalau ngobrol ya, kalau saya dengan Bu Dia lagi ngobrol, sebenarnya sedang berkomunikasi. Begitu ya, Bu ya? Pak Abi, ya, tergantung dari tujuannya. Kalau ngobrol sambil tertawa-tertawa, itu bukan efektif, tetapi lagi ngobrol sosial, komunikasi sosial. Begitu ya, Bu ya?
Terima kasih Ibu Susi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya. Ada 8 teknik dalam berkomunikasi agar komunikasi yang kita lakukan itu efektif. Nah, pertama adalah pusatkan perhatian saat bicara pada lawan kita. Jadi saat saya bicara, saya pusatkan perhatian, mata saya tertuju pada mata teman kita. Terus manfaatkan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin ya. Jadi jangan muter-muter kalau kita ingin ngomong, tapi langsung pada tujuannya. Kemudian hargai lawan bicara kita. Jadi kita harus menghargai dengan cara apa tadi? Fokus kepada pembicaraan ya. Kemudian bina hubungan baik dan harmonis ya. Jadi kalau saat bicara jangan mukanya mengkerut tapi bicara, itu tidak harmonis namanya ya, tapi ngajak berantem ya. Baik, kita lanjutkan, beri penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Nah, jadi saat kita akan berbicara misalnya Bu Diah, saya ingin bicara. Kita berikan informasi sebenarnya tujuannya apa. Saya akan bicarakan tentang masalah yang tadi Ibu ceritakan ya. Kemudian mengetahui keinginan lawan bicara kita. Nah, kita harus tahu dia inginnya bicara apa. Terus tempatnya di mana. Ya. Terus merujuk pada jelaskan tujuan komunikasi yang akan dilakukan. Ya. Misalnya saya mengajak, karena saya di puskesmas, saya mengajak bicara pasien saya, tujuannya apa? Misalnya untuk mengatasi masalah atau penyakit yang dia rasakan atau derita, begitu ya. Tujuannya jelas. Terus merujuk pada yang lebih kompeten bila terjadi keterbatasan kita. Misalnya saya ternyata saat bicara dengan Ibu Diah Sahreni tentang penyakit Bu Diah, saya kurang kompeten untuk mengatasinya. Maka saya harus melaporkan atau membicarakan tersebut ke atasan saya yang lebih tahu tentang penyakit tersebut. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya ya, Bapak Ibu. Boleh, Bu. Baik, saya ingin bertanyakan, tadi saya sudah jelaskan apa prinsip komunikasi. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, kira-kira apa sih prinsip komunikasi? Ada yang tahu apa saja prinsipnya? Bu. Silakan Bu Diah. Yang pertama itu keterbukaan. Iya. Kemudian peduli atau care. Iya, betul. Rasa empati. Iya, empati. Perhatian. Kemudian sikap positif baik pada diri sendiri maupun pada lawan bicara kita. Kemudian ada sikap yang mendukung, serta jangan lupa tadi kita harus punya sifat yang rendah hati sehingga sehingga kita mencoba mensejajarkan posisi kita dengan lawan bicara kita. Iya, bagus sekali Bu Diah ya, 7 prinsip tadi ya, agar komunikasi kita menjadi efektif. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan bagaimana proses komunikasi efektif. Dan sekarang kita akan praktekkan bagaimana komunikasi efektif itu berjalan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan Ibu Susi dan Ibu Diah ya. Kita akan mempraktekkan nanti satu orang sebagai perawat dan satu orang sebagai pasien dalam melaksanakan komunikasi efektif. Silakan Bu, langsung kita setting ya. Siapa pasien? Saya pasien. Silakan. Ini seperti apa, Bu? Skenario-nya jadi ada komunikasi antara Bu Susi mempunyai masalah tentang kesehatannya dan Ibu sebagai seorang perawat bagaimana melaksanakan teknik komunikasi efektif tersebut. Ini di rumah atau di rumah sakit? Di puskesmas, kita kan lagi ada di puskesmas. Pasiennya tidak ada datang duluan ya? Di ruangan perawatan. Oh, di ruang perawatan, berarti di ruang perawatan. Ini kursinya di mana? Ini ruang perawatan ceritanya di sini. Pasiennya lagi duduk. Ibu sebagai seorang perawat, Pasiennya lagi tidur lah.
Tidur kalau nggak ada tempat tidur ya duduk. Baik, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Susi. Waalaikumsalam, pagi Suster Dian. Baik Bu Susi, untuk sementara Ibu melakukan tindakan minum banyak dulu dan makan buah yang cukup ya. Jadi kalau kondisi Ibu selama 3 hari ke depan masih kok bisa teratasi dengan baik. Terima kasih dokter. Ya, jadi karena waktunya sudah habis, saya izin untuk pindah ke pasien lain ya Bu ya. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Baik, komunikasi sudah selesai. Silakan Bu Dia dan Bu Susi untuk kembali ke tempat semula. Demikian tadi Bapak Ibu simulasi komunikasi efektif sudah kita lihat bersama-sama. Jadi saat berkomunikasi ya ada tatapan mata, ya, ada perhatian, ya, ada empati, ya, sehingga komunikasi tersebut dapat berlangsung dengan baik. Kesimpulan, ya, karena pembelajaran kita sudah selesai, saya simpulkan bahwa komunikasi efektif itu adalah terjadinya proses pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan suatu perubahan dan memberikan pesan, ya, dan menjalin hubungan baik antara komunikator dan komunikan. Gitu. Baik, ini ada kata-kata bijak yang harus kita perhatikan, ya. Komunikasi itu adalah tiket menuju sukses. Jika kamu perhatikan dan belajar dan melakukannya secara efektif. Baik, teman-teman, aku ada pantun sekarang. Naik delman, pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah, teman-teman, mudah-mudahan pembelajaran tadi bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu besok pagi dengan materi komunikasi efektif dalam peran sebagai koordinator Perkesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Tetap semangat.